Fisi nuklir adalah pembelahan atom, atau lebih tepatnya pembelahan nukleus dari atom menjadi dua atau lebih nuklei atom yang lebih kecil. Namun, kenapa hal seremeh ini bisa menghasilkan? Setelah saya cari tahu, pembelahan atom ini terjadi jika ada partikel subatomik seperti neutron yang menabrak nukleus dari sebuah atom dengan kecepatan kurang lebih 7% dari kecepatan cahaya dan diserap oleh nukleus tersebut dan menyebabkan nukleus atom ini terbelah jadi dua nukleus yang lebih kecil yang bisa disebut sebagai nuklei. Selain terbelah menjadi dua, dari nukleus yang terbelah ini akan melepaskan beberapa neutron dan juga melepaskan radiasi. Dan tentu saja, neutron-neutron ini juga bisa menabrak nukleus-nukleus lain dan menyebabkan nukleus-nukleus ini terbelah jadi dua nukleus yang lebih kecil dan juga bisa melepaskan beberapa neutron dari nukleus asal. Dan tentu saja, neutron-neutron dari nukleus-nukleus yang terbelah ini juga bisa menabrak nukleus-nukleus lain dan menyebabkan nukleus-nukleus ini terbelah jadi dua nukleus yang lebih kecil dan juga bisa melepaskan beberapa neutron dari nukleus asal. Dan tentu saja, mungkin Anda sudah sadar kalau saya mengulangi kalimat yang sama, karena reaksinya memang berantai seperti itu. Dan reaksi berantai ini bisa disebut dengan reaksi fisi nuklir. Dan seperti yang Anda tahu, proton dan neutron terikat oleh gaya nuklir yang sangat kuat, dan jika ikatan ini terlepas, maka tentu saja akan melepaskan energi yang sangat besar. Dan boomnya terjadi akibat terlepasnya ikatan gaya nuklir ini. Setelah saya cari tahu lagi, tidak semua material elemennya bisa digunakan untuk bahan bakar nuklir, cuma beberapa saja yang bisa. Dan yang paling umum adalah uranium-233, uranium-235, dan plutonium-239. Angka-angka ini merupakan besaran massa dari elemen tersebut, yang merupakan jumlah dari neutron dan protonnya. Elemen-elemen seperti uranium-233, uranium-235, dan plutonium-239 ini bisa disebut dengan bahan bakar nuklir karena mereka bisa mempertahankan reaksi berantai fisi nuklir. Dan jika elemen-elemen ini disusun dan ditempatkan di suatu tempat yang bisa dengan cukup baik menahan neutron-neutron yang dihasilkan, maka reaksi fisi nuklirnya bisa dikontrol. Dan jika energi dari reaksi fisi nuklirnya ditahan di suatu tempat dan dilepaskan sekaligus, maka boomnya yang dihasilkan akan sangat besar. Setelah saya cari tahu lagi, ada dua tipe cara menyusun elemen-elemen tersebut agar bisa boom, dan akan saya contohkan. Yang pertama adalah, saya akan membuat kapsul penampung seperti ini, dan saya akan taruh peladak di sini, dan saya akan taruh juga 64 kg uranium-235 milik saya di sini, dan di sini. Dan jika saya meledakkan peladaknya, maka akan memicu uranium yang ini untuk menabrakkan dirinya ke uranium yang ini. Dan tentu saja, energi yang dilepaskan oleh peledak akan membuat uranium-235 ini menjadi fase kritis dan melepaskan neutron-neutronnya. Dan jika kedua uranium ini saling bertabrakan, maka neutron-neutron mereka akan saling menabrakkan diri mereka ke atom-atom dari uranium ini, dan reaksi fisi nuklirnya akan terjadi, dan bisa boom. Rentang waktu dari tabrakan dan terjadinya boom adalah kurang lebih sekitar 1 nanodetik. Saya tidak perlu membayangkan seberapa cepat itu, karena saya bersama apapun di sekeliling saya sudah rata dengan tanah. Dan cara keduanya adalah, akan saya ambil 6,4 kg plutonium-239 milik saya. Namun, berbeda dengan cara pertama, saya akan menambahkan beberapa material, yaitu polonium dan berilium sebagai sumber pemicu neutronnya. Dan saya taruh di tengah plutonium-239 milik saya ini. Dan akan saya taruh plutonium-239 milik saya ke dalam penampung dari aluminium ini. Jika sudah, akan saya taruh peledak yang sudah saya susun sedemikian rupa ini di sekitar plutonium-239. Bentuk bola ini akan membuat boomnya jadi lebih efektif, karena ledakan dari peledak akan memadatkan plutoniumnya, dan juga akan memadatkan material berilium dan polonium jadi satu, sehingga mereka akan memancarkan neutron. Dan neutron-neutron ini akan bereaksi dengan plutoniumnya. Karena pemadatan material, energi yang dihasilkan akan jadi lebih besar. Rentang waktu dari tabrakan dan terjadinya boom adalah kurang lebih sekitar 1 nanodetik.
Saya tidak perlu membayangkan seberapa cepat itu, karena saya bersama apapun di sekeliling saya sudah rata dengan tanah. Sebenarnya saya tidak punya uranium-235 ataupun plutonium-239, namun saya bisa mendapatkannya di pembangkit listrik tenaga nuklir di sekitar saya. Di pembangkit listrik tenaga nuklir ini, ilmuwan juga menggunakan uranium-235 mereka untuk dimanfaatkan reaksi fisi nuklirnya. Namun, mereka mengontrol reaksi fisinya agar tidak sampai boom. Para ilmuwan menyusun uranium-235 mereka dalam bentuk batang seperti ini. Mereka mengontrol reaksi fisinya dengan menggunakan ini, batang pengontrol yang terbuat dari logam yang pada umumnya terbuat dari campuran perak, indium, dan kadmium. Batang-batang logam ini berfungsi sebagai penyerap neutron dari bahan bakar nuklir. Jika batang-batang pengontrol ini diangkat, maka neutron dari bahan bakar yang terlepas bebas akan bertabrakan dengan bahan bakar lainnya, dan reaksi fisinya terjadi. Dan tentu saja, reaksi fisi ini menghasilkan energi berupa panas. Para ilmuwan juga menaruh material pendingin di sekitar bahan bakar ini, biasanya air yang bertekanan tinggi, yang digunakan tentu saja untuk mendinginkan bahan bakar, sekaligus digunakan untuk memperlambat neutron dari bahan bakar ini. Karena panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi, maka akan memanaskan material pendinginnya dan menyalurkan panasnya ke penampungan air ini. Dan tentu saja, karena transfer panas ini membuat air berubah menjadi uap, dan kemudian uap ini akan disalurkan ke turbin yang akan menggerakkan generator dan menghasilkan listrik yang bisa disalurkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Uap dari turbin ini kemudian akan didinginkan di kondenser dan diubah menjadi air lagi dan disirkulasikan kembali ke penampungan air agar prosesnya bisa diulangi lagi. Kondenser ini menggunakan air untuk mendinginkan uap dari turbin. Air di dalam kondenser yang terkena uap dari turbin akan memiliki suhu yang panas dan akan disalurkan ke menara pendingin untuk didinginkan. Di menara pendingin ini, air panas dari kondenser akan disemprotkan ke arah area ini untuk didinginkan sekaligus untuk mengarahkan air yang sudah dingin ke penampungan yang ada di bawah menara pendingin. Tentu saja, air yang disemprotkan dari kondenser ini punya suhu yang tinggi dan sebagian air akan berubah menjadi uap air. Dan karena uap air punya kepadatan yang lebih rendah dibandingkan air, maka uap air akan naik ke atas menara dan akan ditangkap oleh bagian ini. Saat melewati bagian ini, sebagian uap air yang tidak lolos akan berubah kembali menjadi molekul air dan menetes ke arah penampungan air di bawah. Dan asap yang biasa Anda lihat ini merupakan uap air yang berhasil lolos dari menara pendingin. Air yang sudah dingin di dalam penampungan ini akan disalurkan lagi ke kondenser, dan karena penguapan di menara pendingin, maka volume air akan berkurang, dan untuk mengatasi itu, maka air tambahan akan dipompa dari sumber air seperti sungai atau danau terdekat, dan akan dipompa kembali ke kondenser untuk mendinginkan uap dari turbin, dan prosesnya akan terulang. Dan setelah reaksi fisi berhasil menghasilkan panas yang dibutuhkan, para ilmuwan akan menurunkan lagi batang pengontrolnya agar reaksi fisinya bisa dikurangi dengan menyerap neutron yang terlepas tadi, dan material pendinginnya akan mendinginkan bahan bakarnya. Dan para ilmuwan mengontrol mekanisme ini agar bahan bakar tidak mengalami panas berlebih. Jika batang pengontrol tidak dikembalikan di tempat semula, maka reaksi fisi bahan bakar ini akan terus terjadi dan menyebabkan panas berlebih, dan bisa melelehkan bahan bakar dan akan memanaskan material pendingin dan merubahnya menjadi uap. Karena berada di tempat tertutup, panas beserta uap dari material pendingin akan membuat tekanan di inti reaktor ini menjadi tinggi. Jika bahan bakar nuklir ini meleleh, maka skenario pertamanya adalah bahan bakar nuklir ini bisa merusak reaktornya, atau skenario keduanya, yaitu tekanan uap yang cukup tinggi di dalam reaktor, kemungkinan terburuknya akan menyebabkan Dan seperti yang Anda tahu, reaksi fisi menghasilkan radiasi, dan karena reaktor fisi rusak, dua skenario tadi bisa menyebarkan radiasi di lingkungan sekitar. Jika saya terkena radiasi ini, reaksi langsungnya adalah saya akan mengalami demam, pusing, muntah, atau diare. Oke, muntahnya agak saya dramatisir, tapi Anda tahulah intinya. Jika dosis radiasi yang saya terima cukup ringan dan bisa ditangani secepatnya, maka kemungkinan untuk saya selamat akan tinggi. Namun, jika dosis radiasi yang saya terima tinggi atau saya telat dalam penanganannya, maka kemungkinannya adalah
Meskipun begitu, energi nuklir bisa dibilang cukup aman dibandingkan pembangkit listrik tenaga lainnya. Jika melihat grafik dari ourworldindata.com ini, untuk menghasilkan listrik 1 terawatt per jam, lignit atau batu bara coklat bisa mengakibatkan kematian sekitar 32 orang. Kematian ini diukur berdasarkan kecelakaan kerja dan polusi yang dihasilkan. Dan disusul oleh batu bara dengan 24 orang. Kemudian disusul oleh minyak bumi dengan 18 orang, biomasa dengan 4 orang, gas dengan 3 orang, tenaga air dengan 1 orang, dan tenaga angin, nuklir, dan matahari kurang dari 1 orang. Dan ya, pembangkit listrik energi nuklir itu cukup aman jika melihat data ini. Kematian-kematian ini diukur berdasarkan kecelakaan kerja dan polusi yang dihasilkan untuk menghasilkan listrik 1 terawatt per jam. Dan ya, karena video ini cuma rangkuman, kalau saya ada salahnya tolong dibenerin di kolom komentar, gitu kan? Bye-bye.